Nah, dari 32 ke 19, apa yang bikin itu bisa turun? Apa faktor krusialnya? Pertama, Indonesia dianggap paling comply. Artinya mulai dari kita bersurat itu sebelum 9 April. Jadi sebelum deadline mereka sudah terima surat dari Indonesia. Kemudian sudah ada kunjungan dari tim ke White House. Dan kita sudah walk through all the document. Oke. Pak, pertanyaan netizen nih. Benar nggak bahwa misalnya harga gara-gara kesepakatan Trump ini kita orang Indonesia beli iPhone akan lebih murah? Ya tadi saya bilang. Berarti. Tapi selama ini udah? Selama ini udah nol. Artinya nggak akan berubah ya? Nggak akan berubah. Maaf ya netizen. Ternyata. Ya. Sudah nol. Iya. Kecuali kita kasih tarif -5 gitu. Nah itu namanya subsidi pemerintah. Meskipun barangnya gawainya sebenarnya handsetnya dari Cina ya? Handsetnya dari Cina. Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Ketemu lagi di program Real Talk with Unilubis by IDN Times. Nah ini spesial karena kami merasakan ini studio yang keren yang namanya adalah Econ Icon. Di mana? Ini ada di kantor Kementerian Perekonomian Republik Indonesia. Dan kenapa kita bisa pakai studio ini? Karena saya akan wawancara dengan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Pak Erlangga Hartarto. Ini keren banget nih. Terima kasih Bu. Ini brand new ya? Ini brand new untuk mengundang Ibu Uni. Enggak. Udah 2 tahun katanya. Pak Erlangga tau nggak? Ini benar-benar buat saya begitu naik ke lantai 3 deja vu. Jadi akhir 89 saya mulai jadi reporter, mulai jadi wartawan di sebuah majalah mingguan ekonomi. 4 tahun pertama hampir setiap hari saya liputannya di sini. Di kantor Econ. Ini adalah ini dulu yang bagian ini nih kantornya Pak Sumarlin, Menteri Keuangan. Ya. Pak Menteri Ikuinnya Pak Radius Prawiro di atas. Ya. Terus saya Gubernur Bank Indonesia Pak Adrianus Moy jadi ke Gedung Chandra. Terus Menteri Bappenasnya waktu itu Pak Saleh Afif. Jadi segitiga emas. Jadi tiap hari kita nongkrongnya di bawah tuh reporter-reporter nungguin karena belum ada handphone, jadi harus doorstop. Kalau sekarang kan bisa WhatsApp minta janji sama Pak Menko, tapi zaman itu kita mesti datang langsung gitu. Jadi ini benar-benar. Jadi lebih warm waktu itu ya. Lebih warm harus. Dan nggak gampang bisa naik sampai lantai 3. Kadang menterinya tuh suka lewat belakang Pak Marin, Pak. Jadi lewat dia kita nunggunya di depan. Mengelabui. Nah, yang pakai terus Volvo kan, mobil menteri Volvo karena ayahnya Pak Erlangga menteri juga waktu itu Pak Hartarto. Mobilnya Volvo. Kita lihat kok sampai jam 10 malam Volvo-nya masih ada, berarti menterinya masih ada nih di atas. Toto udah keluar pakai kijang dari belakang. Itu suka dukanya pada saat itu. Nah, jadi tentu saja bagian banyak dari wawancara saya ingin menggali lebih banyak tentang proses negosiasi Trump tarif ini ya. Pak Erlangga ini kan ketua tim negosiasi dari Indonesia ya Pak? Iya. Kan pertama kali hari pembebasan, deklarasi hari pembebasan by Presiden Trump itu tanggal 2 April. Iya. Ini tim negosiasi ini sudah dibentuk sesudah itu atau sebelumnya sudah ada? Ya tentu kita sudah punya tim yang khusus menangani bilateral dan multilateral trade agreement. Dan tim ini juga menangani mulai dari OECD, EU SEPA, dan berbagai trade relation dengan other countries. Jadi pada saat diumumkan trade Trump Liberation Tariff, nah tentu kita tinggal merespons sesuai dengan apa yang diminta oleh Presiden Trump. Dan dari situ Pak Presiden langsung merespons. Dan Pak Presiden langsung merespons dalam bentuk
pernyataan resmi juga, dan Pak Presiden meminta Indonesia untuk berkirim surat. Nah, Indonesia langsung berkirim surat, dan surat itu seluruhnya dibaca oleh Pak Presiden apa yang responsnya kita, dan itu langsung dikirim ke White House. Sesudah tanggal 2 April itu ya? Sesudah tanggal 2. Jadi surat pertama, saya bisa klaim ini surat pertama yang diterima White House sesudah Trump liberalization tarif adalah surat dari Indonesia. Ya. Saya ingat waktu itu Pak Erlangga juga dengan delegasi langsung ke Washington ya? Ya. Pada saat itu ya. Ya. Jadi ini tim negosiasi ini apakah interdep antar lembaga? Kalau tim itu seluruhnya lintas kementerian dan lembaga. Karena kita pada saat yang sama kan membahas berbagai trade, dan sebelumnya kita membahas initial memorandum dari OECD. Jadi sebetulnya menu yang diminta Presiden Trump ada menjadi bagian dari menunya OECD maupun EU SEPA. Tinggal mana yang menjadi lebih perhatian utama. Dari masing-masing negara dan yang ini ya? Membedakan itu adalah menu, istilahnya Pak Presiden adalah menu pakpok. Jadi trade-nya dibikin fair and square. Jadi berapa yang Amerika merasa defisit dengan Indonesia, menurut catatan kita kan sekitar 16, hampir 17 billion. Menurut Amerika 19 billion. Tapi Pak Presiden mau langsung merespons yang 19 billion saja dalam bentuk komersial. Sekarang ini kan Indonesia import energi dari berbagai negara. Sehingga kalau Amerika punya energi, kita bisa switch itu ke Amerika. Kemudian Indonesia juga selama ini beli produk agriculture untuk tanaman negara subtropis dari beberapa negara. Nah itu juga kalau perlu itu bisa di switch juga, tetapi karena yang namanya produk agriculture kan private sector yang melakukan, sedangkan energi itu perusahaan BUMN. Jadi dengan koordinasi Indonesia Incorporated, nah tentu melibatkan sektor pihak swasta maupun sektor energi, pemerintah, lintas kementerian duduk dan langsung membuatkan paket yang kita akan tawarkan pertama ke Amerika Serikat. Ketika kemudian dikenakan 32% pada tanggal 7 Juli ya, jadi 2 hari sebelum 90 hari yang disampaikan, itu kaget atau gimana? Ya tentu 32% itu sebuah angka yang sangat tinggi. Jadi tentu kalau bagi Indonesia itu sama aja no trade. Jadi pilihannya kan mau trade apa no trade. Nah tentu kita harus melihat berapa sebetulnya resiko no trade dengan Amerika Serikat. Nah itu adalah 11% daripada ekonomi kita, ekonomi ekspor kita. Terus negara mana yang ekspornya juga besar? Negara kedua sesudah Amerika Serikat adalah EU kan. Makanya Indonesia mengakselerasi negosiasi dengan EU. Karena Amerika itu adalah 30 triliun ekonomi, sedangkan EU sekitar 20 triliun ekonomi. Indonesia sendiri kan 1,3 triliun ekonomi. Sehingga shiftingnya kita harus cepat, tetapi kita paham bahwa EU itu butuh proses yang tidak kalah panjang dari Amerika. Sehingga deal tarif itu sifatnya instan, bisa langsung menyelamatkan sektor yang kebetulan ekspor ke Amerika kan manufactured product, industrial product yang sebagian besar industrinya ada di Pulau Jawa, dan tenaga kerjanya banyak. Jadi padat karya ini kita bicara sektor tekstil, aparel, sepatu, furniture, elektronik. Pekerjanya itu langsung bisa 5,3 juta. Sehingga keluarga yang bisa terdampak kan bisa sekitar 15 juta. Direct efek daripada tarif yang 32%. Ini 5,3 juta itu keseluruhan yang diserap. Sektor. Tetapi yang kalau misalnya tadinya 32%, berapa itu yang korban kan hilang kalau lapangan industri pekerjaan, kan biasanya kan semua industri kita kan orientasinya ekspor dan domestik. Tetapi kalau misalnya dia punya ekspor pasar hilang, capacity utilization kan turun. Kalau utilisasi kapasitas turun aja sampai 70%, itu kan
potensi PHK-nya besar sekali. Ya. 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 Jadi karena ini 5,3 berarti 15 juta penduduk masyarakat tergantung hidupnya dari sini. Oleh karena itu Pak Presiden usulnya langsung aja pakpok. Mereka merasa kurang berapa langsung kita lunasin. Ya. Karena kalau kita bicara tarif dan non tarif itu akan makan waktu yang panjang, tidak langsung. Ya. Nah ternyata model yang disampaikan Indonesia cukup membuat Amerika kaget. Artinya mereka sebelumnya tidak membayangkan. Jadi dengan model Indonesia itu menjadi model yang secara generik ya Amerika meminta kepada model negara yang lain. dimaksud dengan model Indonesia itu apa? Model Indonesia itu satu tarif, merespons tarif, dua non tarif, tiga kita perdagangan dan teknologi digital. ya Masuk. Enggak, kalau itu kan memang selalu dalam perundingan semua negara itu yang namanya trade digital kemudian investment itu menjadi satu paket. Karena investment follow by mengikuti trade. Kemudian yang namanya digital IT itu adalah satu hal yang sekarang menjadi tren ke depan. Ya, karena di situ ada AI juga. Nah, yang berikut tentu dalam kaitan sekarang renewable energy dan critical mineral. Nah, itu 4. Tetapi Indonesia menambah satu komponen, yaitu komponen komersial langsung. Nah, tadinya kan tidak semua negara menawarkan itu. Negara lain mengkompensasikan ini dalam bentuk investasi. Investasi di Amerika. Dan Amerika juga menawarkan investasi di Amerika. Jadi dari seluruh offer yang dikirim oleh Indonesia, Indonesia adalah salah satu negara yang mengirim paket lengkap. Ya. Nah, kalau di proposal yang saya dapatkan tanggal 7 Juli ya, Pak Menko. Jadi kan yang kemudian muncul di berbagai media yang 34 miliar US dollar total 550,8 triliun termasuk daftar produk beli impor produk pertanian, energi, segala macam. Terus kemudian ada janji kita untuk investasi via Indorama ya, up to 10 billion US dollar kan ya. Jadi Indorama itu hanya 2 billion. Oh, 2 billion. Ya. Oke. Yang 8 billion itu rencana pembelian oleh Danantara untuk membangun kilang di Indonesia. Jadi jangan salah. Membangun kilang di Indonesia. Oh, jadi ini apa bedanya sama yang dikatakan Pak Rosan kemarin yang 130 triliun itu? Iya, sama, kita hanya akan beli dalam bentuk EPC, Engineering, Procurement, dan Construction dari perusahaan Amerika. Dibangun kilang untuk kilangnya di Indonesia. Bukan berarti di Amerika. Oh, tapi on top of that ada business to business yang sedang dilihat oleh Pertamina untuk investasi di luar negeri. Tapi itu tidak masuk dalam paket. Oh, oke. Ya. Tentu Pak Menko sudah mendapatkan banyak pertanyaan, tapi saya juga ingin tanya, bahkan ketika turun sampai 19 dan so far sebetulnya paling rendah ya untuk di region ini, bahkan lebih rendah dari Vietnam. Sejumlah pakar, termasuk pakar ekonomi Indonesia mengatakan itu didapatkan karena kita too generous. We have been generous semuanya. since 2000. We are generous to China. The first free trade itu dengan China, yang negaranya quote unquote produksinya dengan Indonesia sama. Ya. Dan kita lihat China sudah menikmati zero tarif, ya, itu sejak tahun 2000-an. Ya. Kita ini lebih takut trade dengan negara yang punya produk mirip dibandingkan produk komplementer. Contohnya antara Indonesia dengan Eropa. Produknya kan tidak komplement. Apa yang diproduksi Indonesia dan Eropa tidak komplement. Tetapi perundingan kita makan waktu 10 tahun, makan waktu 20 putaran. Nah, dengan Amerika produk kita juga tidak bersaing. Mereka tidak buat labor intensif. Dan yang mereka ekspor ke Indonesia itu adalah komoditas agriculture. Dari dulu ya nol.
Jadi tanpa perundingan tarif juga sudah nol. Yang kita impor selama ini iya, dari mereka selama ya? ini dari mereka nol. Import soybean itu juga maksimum juga 5% produk pertanian. Jadi dengan atau tanpa tarif, ekspornya Amerika ke Indonesia itu adalah nol. Dan kedua, produk yang high tech itu kan misalnya untuk produk 5G transmitter yang kita bicara non TKDN, ya memang suppliernya di dunia kan tinggal China, Korea, Amerika pun teknologinya menggunakan teknologi Eropa. Kemudian kalau kita bicara telepon misalnya iPhone dengan mereka membuat Apple Academy, biaya masuknya pun tanpa tarif pun sudah nol. Jadi masyarakat beli iPhone dengan tarif nol karena mereka sudah buat Apple Academy di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi dengan itu mereka juga eligible nol tarif. Jadi sebetulnya produk Amerika yang nol ini barangnya pun dalam tanda petik made by China. Memang mereknya Apple, tapi buatannya China. Atau sekarang sebagian dibuat juga di India. Sama juga dengan misalnya Samsung. Kita ada ekspor Samsung, tapi ada yang dibuat di Indonesia Samsung, ada yang dibuat di Vietnam. Jadi antara brand dan made in itu harus lebih dalam lagi kita lihat. Jadi sebetulnya yang tadi saya katakan, yang dapat nol bukan hanya Amerika. Kita tanda tangan ASEAN Free Trade, 99,9% ASEAN itu sudah free trade. Makanya itu ada namanya ASEAN. Padahal kita dengan Malaysia, Thailand pasti kita competing. Indonesia dengan Thailand competing on motor vehicle. Indonesia dengan Malaysia palm oil, karet. Dengan Thailand juga karet. Dengan Vietnam all front. Mulai dari tekstil, produk tekstil, furniture dan yang lain. Dan Vietnam dengan Amerika itu sudah nol. Sedangkan kita kemarin tidak nol karena kita ada MFN dengan Amerika. Sehingga dengan demikian trade dengan Amerika ini negosiasinya sangat cepat. Ukurannya dibandingkan dibandingkan waktu dan AYUSEPA. Tetapi semua paketnya bagi Indonesia sudah on the shelf, sudah ada. Nah, apa yang diminta oleh OECD itu mirip juga dengan apa yang diminta oleh Amerika, karena Amerika kan bagian dari OECD dan benchmarknya dari segi data itu OECD punya data paling lengkap. Jadi sekali kerja bisa mendapatkan beberapa. Sekali kerja beberapa. Plus kita juga dalam proses CPTPP. CPTPP juga mintanya sama. Mereka bilang dia high quality of trade. Apa yang dimaksud high quality? Yaitu persaingan yang wajar. Jadi termasuk BUMN bersaingnya juga dengan wajar, tidak dapat preference dalam tanda petik. Nah sekarang kan Pak Presiden sudah membuat namanya Danantara. Berarti bisnisnya BUMN sekarang udah sama lah dengan private sector. Kemudian selain persaingan sehat, mereka juga minta digital. Nah digital kan kita sudah punya kawasan ekonomi khusus di Nongsa. Sama juga itu transfer data yang bertanggung jawab. Artinya ada protokolnya. Dan kita melihat mana negara yang punya protokol dan tidak punya protokol itu tergantung kepada apa tindakan negara tersebut terhadap pencurian data. Kalau pencurian data diam saja berarti dia tidak punya protokol untuk melindungi data pribadi daripada pengguna daripada jasa tersebut. Sehingga tentu kita lihat ini berdasarkan regulasi, apakah itu G20, apakah itu OECD, apakah itu dari segi ASEAN. ASEAN sendiri mendorong Digital Economic Framework Agreement, the first di seluruh region. Yang ada selama ini hanya SEPA. Kalau SEPA lebih komprehensif daripada Free Trade Agreement. Kalau Free Trade hanya tarif. Kemudian kalau SEPA itu
ada renewable energy, ada berbagai pilar, labors dan yang lain. Jadi yang diminta mengenai labors tidak boleh pakai kerja paksa, itu global trade. Artinya apa? Indonesia tidak boleh beli barang yang dikerjakan oleh kerja paksa. Atau Indonesia tidak boleh barang kalau Indonesia tahu barang ini dibuat oleh anak kecil di bawah umur. Ini kan sebetulnya sesuatu nilai-nilai yang sudah dalam tanda petik universal dan standar global. Jadi tetapi untuk domestik politik ini semua penting. Domestik politiknya Amerika. Jadi kita harus melihat bahwa apa yang disampaikan Amerika itu kan untuk domestik politiknya. Sedangkan apa yang kita lakukan juga ada untuk perjanjian internasional, ada untuk domestik politik kita. Statement-statement Presiden Trump lewat akun media sosial Truth Socialnya kan juga kayak dia lagi pidato ke negaranya, ke masyarakatnya dia. Malah alinea terakhir ada alinea yang terkait dengan MAGA, Make American Great Again. Nah itu bukan joint statement Indonesia, tidak ada MAGA itu kan. Ya itu dia, jadi kan White House memuat joint statement, terus kemudian FACT Framework Agreement. Kenapa kok yang muat joint statement cuman Amerika? Karena memang Amerika yang minta, kita sudah buat, cuman dia bilang jangan dirilis dulu sebelum dia rilis kan gitu. Oh, tapi akhirnya kita rilis, Pak Menko. Iya, kita kan lagi bicara mengenai detail perjanjian, jadi kita tunggu sampai the agreement sign. Oke, yang sudah sign agreement, apakah ada negara di dunia? UK? Nah. Joint declaration dianggap done. Oke. Tapi nanti apa bedanya joint declaration kemudian itu kan untuk implementing. Oke, udah ada negara lain nggak? Ya, yang udah beberapa sign? negara yang dianggap joint agreement itu done deal. Ya. Jadi sign-nya nanti lagi diatur nih, apakah mau disign oleh White House, apakah mau disign oleh Office. Dari Amerika sendiri belum menentukan itu. Karena yang kedua adalah proses ratifikasi. Apakah itu executive order, apakah itu melalui parlemen. Tapi Amerika kelihatannya masih mau mendorong itu cukup executive order. Di kita juga seperti itu? Di kita seperti itu juga. Jadi nggak perlu parlemen ya? Jadi pemberitahuan kepada parlemen, kalau mekanisme kita kan begitu. Oke. Nah dari 32 ke 19, apa yang bikin itu bisa turun? Apa faktor krusialnya? Pertama, Indonesia dianggap paling comply. Artinya mulai dari kita bersurat itu sebelum 9 April. Jadi sebelum deadline mereka sudah terima surat dari Indonesia. Kemudian sudah ada kunjungan dari tim ke White House. Dan kita sudah walk through all the document. Jadi dokumen itu sudah walk through. Kemudian kita sudah memberikan respons juga, dan responsnya itu bukan hanya melalui meeting, tetapi juga tertulis. Jadi ada first offer, ada second offer, dan kemudian mereka mengeluarkan surat yang suratnya itu yang kedua yang tetap 32%, itu bacanya, dan saya juga tegaskan kepada mereka karena pada saat hari yang sama juga saya ada di Washington. Itu ini yang dari Brazil. Ya, dan bagi mereka itu adalah extension. Perpanjangan waktu sampai dengan 1 Agustus. Dan seluruh dokumen kita memang sedang direview dan segera dilaporkan ke presidennya. Sehingga kita sudah berbicara dengan USTR, Jameson Greer, bahkan waktu OECD pun saya ketemu. Dan bagi mereka nggak ada isu lagi gitu terhadap Indonesia. Mereka nggak ada pertanyaan lagi. Nah, kemudian saya juga ketemu sama Secretary Bessent. Terakhir kita melakukan video conference untuk make sure semuanya jalan, dan juga Secretary Lutnick. Dan terakhir waktu ketemu di sana seluruh timnya hadir, baik USTR maupun Lutnick plus timnya. Sehingga dengan demikian kita berdiskusi, mereka menganggap dengan Indonesia keseluruhan isunya done. Nah, tinggal dari mereka lapor ke Presiden Trump dan kami lapor ke Presiden Pak Prabowo, dan mengenai tarif Pak Presiden, 2 presiden ini yang memutuskan. Jadi kuncinya 19% ini akhirnya finalnya ada di percakapan telepon itu yang di Minsk di Belarus ya. Waktu Presiden Prabowo dan Presiden Trump
melakukan percakapan telepon, Pak Erlangga posisi ada di mana? Posisi tidak penting, tapi saya monitor. Soalnya kan gini Pak, sekarang ada juga yang mengungkapkan ya, pasti Pak Erlangga juga baca. Di sana Pak Presiden Trump didampingi oleh Sekretari Lutnick, Commerce. Sementara di sini yang mendampingi dari sisi Indonesia, Presiden Prabowo kelihatan dari postingan media sosial didampingi oleh Seskap Mas Teddy ya. Sehingga ada suara yang mengatakan kok Presiden Prabowo pada saat melakukan negosiasi tidak didampingi langsung oleh orang yang memiliki keahlian dalam perdagangan internasional, karena di sana yang mendampingi adalah Sekretari Lutnick. Gimana tuh Pak Menko? Ya, pertama Pak Presiden sudah dilaporkan secara lengkap. Karena sesudah dari Amerika kan saya ketemu Pak Presiden mulai dari Brussels sampai ke Paris. Jadi report Pak Presiden itu sudah sangat komprehensif dan lengkap. Dan Presiden sudah sangat menguasai. Karena dari awal Presiden mengikuti detail, tidak global, tetapi beliau kuasai detail. Jadi telepon itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan untuk memutuskan tarif, karena detailnya selesai. Jadi sebenarnya sudah dapat update terus-menerus ya, detailnya ya. Dan komunikasi saat itu dengan Lutnick pun saya langsung. Jadi terupdate. Tapi Pak Erlangga nggak ada di ruangan itu ya, di hotel Kali ini kan Hilton Double Tree di Mings itu. Ya, pertama tentu dalam situasi seperti sekarang hadir itu kan seperti ibu waktu mau ketemu Pak Marlin. Tetapi dalam konteks sekarang kan lewat WhatsApp, lewat segala macam, bisa lewat WhatsApp, bisa digital. Jadi situasinya. Bener nggak Pak Menko? Ini juga yang juga beredar informasi. Seharusnya kita bisa dapat lebih baik dari 19, bisa dapat 15. Tidak ada yang harus. Ibu lihat yang dapat 15 itu adalah Jepang. Itu dia investmentnya di Amerika 550 billion US dollar. Ya, kan? Ongkos untuk dapat turun kemudian, 10% ya. EU yang kemarin perundingan itu persis timnya EU itu adalah yang negosiasi dengan Indonesia. Ya, dengan kementerian kita yang 10 tahun 20 putaran. Di situ ada komisioner Maros yang mendampingi Ursula von der Leyen. Itu yang negosiasi dengan Indonesia. Yang Indonesia dapat 0, ya kan? Kemudian tim yang negosiasi yang dibawa oleh Presiden Trump itu ada Secretary Bessent, ada Ambassador Greer, ada Secretary Lutnick. Itu sama juga yang Indonesia negosiasi. Jadi tapi terhadap dua itu Indonesia deal dan kita tahu apa yang menjadi persyaratan mereka gitu. Nah, dengan Eropa, dealnya kan sama seperti Jepang 15%. Tetapi pembelian energi Eropa itu kan hampir 700 billion. US dollar. Iya. Kemudian investasinya juga mereka besar di Amerika. Jadi Pak Erlangga ingin mengatakan bahwa deal Indonesia dibandingkan dengan tadi Uni Eropa, persentasi Jepang, per investmentnya paling rendah. Artinya ini is a good deal. Is a good deal. Dan kedua, dibandingkan negara ASEAN lain, Indonesia relatif kompetitif. Yang lebih rendah hanya Singapura, tetapi Singapura kan tidak surplus. Pertama, Singapura tidak surplus, Amerika yang surplus. Kedua, sudah punya free trade agreement. Jadi yang sudah punya free trade agreement aja kena 10%. Pak, ini kan saya juga baca katanya ini belum final ya, belum final. Artinya masih negosiasi masih kalau berjalan. Negosiasi di luar tarif itu ada yang dikecualikan. Yang kita masih negosiasi yang dikecualikan. Misalnya apa? Yang dikecualikan adalah barang yang mereka tidak produksi. Kalau sama aja kan kalau kita kasih mereka wheat, kita nggak produksi. Ya. Sekarang mereka juga tidak produksi kelapa sawit. Oh, oke. Jadi mereka bilang kalau sekarang Amerika wheatnya dapat 0, mereka juga minta kelapa sawit juga
Indonesia mau dikasih 0 gitu. Oh gitu. Oke, Salah itu satunya, antara berarti lain. yang sama Uni Eropa juga Uni Eropa kita sudah dapat 0. ini selalu ban kelapa sawit kita. Sekarang dapat 0. Sekarang dapat 0. So basically Maksimum untuk 3%. untuk kelapa sawit ini kabar gembira ya Kabar untuk kelapa gembira. sawit kita ya. Ya. Dengan ini Dengan dua ini. dua Oke. ini. Selain kelapa sawit apa lagi, Pak? Kakao, Artinya mereka tidak produksi. karet, Yang mereka tidak produksi. yang mereka ya? tidak produksi. Kita mau 0. Ya. Oke. Ya. Kapan itu? Apakah itu nanti Kalau ini ujungnya masih adalah bisa lebih panjang. Oke, Ini tapi masih tidak apa? mungkin 19 itu tidak mungkin turun 19% lagi. is final. Oke. Ya. Nah, Pak, dampaknya, konsekuensinya adalah kekhawatiran transshipment bahwa pasar Indonesia misalnya akan bagaimana mencegah pasar Indonesia digunakan untuk transshipment karena kan itu akan bikin Amerika marah juga ya. Dia udah peringatkan. Indonesia tidak membahas transshipment dengan Amerika. Tapi sama sekali nggak ada. Tidak ada. Ancaman Tidak ada transshipment. Dua hal yang transshipment. Indonesia tidak. Satu transshipment, dua manipulasi currency. Sejak awal kita sudah tegaskan dan itu tidak menjadi issues. Oke. Ya. Jadi kekhawatiran kalau misalnya Cina misalnya membanjiri pasar Indonesia karena tarifnya lebih rendah. Lah kalau banjir kan mereka sudah 0. Banjir dari tahun 2000. Jadi kita nggak akan bisa ya, karena salah satu yang diomongin Presiden kan juga Pak Menko juga salah satu pelajaran yang paling penting dari semua negosiasi ini bagaimana pentingnya memperkuat domestic market Ya kita. tentu Indonesia is an archipelago. Kita nggak punya satu pelabuhan yang jadi transshipment port. Oke. Jadi ini nggak perlu dikhawatirkan. Jadi pertama tidak perlu dikhawatirkan, yang kedua Amerika pun tidak khawatir gitu. Jadi ngapain kita khawatir sendiri gitu. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak menjadi concern mitra dagang kita. Pak Trump di postingannya juga mengatakan, wah kita akan punya full akses termasuk ke Indonesia have a good quality of copper. Jadi critical mineral. Nah ini gimana itu sebetulnya Ya yang kan akan kita terjadi? jelaskan ke Amerika apa itu critical mineral. Kenapa tidak ekspor ore? Ini kan dimulai dari Freeport McMoran tahun 1967. Kenapa Freeport McMoran investasi di Grasberg tahun 1967? Kenapa dia tidak ngambil aja batu dari Freeport dibangun di Amerika? Nah itu adalah konsep kenapa critical ore tidak perlu diekspor. Karena critical ore itu prosentasinya kan 2% atau 3% daripada bongkahan tanah yang 1 ton. Jadi kalau mau ekspor itu kan itu ada tailing, kemudian ada masalah lingkungan dan yang lain. Nah makanya Trump paham. Makanya karena sudah Amerika salah satu negara pertama yang mengelola critical mineral di Indonesia. Dan sekarang perusahaan itu sudah menjadi Fortune 500 dan menguasai 70% koper dunia. Dan tidak ada yang namanya elektronik, tidak ada yang namanya EV ecosystem, tidak ada baterai tanpa copper wire, tanpa copper. Sehingga ini adalah critical mineral yang konkret Amerika sudah. Sehingga itu yang Trump ucapkan. Dia mau ambil. Kalau dia impor berarti? Dia tidak ambil, ya kan udah American investment di sini. Iya. Dan kedua, Freeport pun tidak ekspor ke Amerika. Hanya kita minta bahwa turunannya yang dalam bentuk kabel ataupun copper cathode itu bisa diekspor ke Amerika dengan tarif lebih rendah. Sekarang kan untuk copper, steel dan yang lain tarifnya 50%. Tetapi ini bukan, kalau di definisinya bukan reciprocal tarif tetapi sektoral tarif. Nah ini juga yang masih kita bicarakan. Ya. Apakah jadi balik lagi tidak ada kita Tidak bicara ada. critical mineral. Orang mereka juga sudah melaksanakan investasi yang namanya. Artinya kesepakatan tarif dengan Amerika ini juga tidak akan memundurkan atau mengganggu komitmen untuk hilirisasi program unggulannya Presiden Tidak, juga mereka sendiri sudah paham. mengakui. Dan itu pun yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Kan Presiden Donald Trump tidak bicara boksit, Ya. tidak bicara nikel,
tapi bicaranya murni tembaga, tetapi terhadap ini sudah ada kesepakatan namanya industrial commodities. Industrial commodities adalah proses daripada ore itu sendiri. Pak, pertanyaan netizen nih, benar nggak bahwa misalnya harga gara-gara kesepakatan Trump ini kita orang Indonesia beli iPhone akan lebih murah? Ya tadi saya bilang. Berarti, tapi selama ini udah nol. Artinya nggak akan berubah ya? Nggak akan berubah. Maaf ya netizen, ternyata ya, sudah nol. Iya. Kecuali kita kasih tarif -5 gitu ya. Nah itu namanya subsidi pemerintah. Meskipun barangnya gawainya sebenarnya handsetnya dari Cina handsetnya dari Cina. Yang masuknya udah nol. Tablet pun dari Cina. Yang masuknya udah nol. Iya, waduh, padahal udah ngebayangin beli iPhone nih harganya lebih murah nih. Maaf nih netizen, ternyata dapat konfirmasi enggak gitu ya. Nah, soal Boeing yang juga menjadi kontroversial ya. 50 kan itu bahkan Trump yang ngomong langsung. Iya. 50 Boeing 777. Dua paket yang ditawarkan Amerika selain Boeing itu adalah oil and gas di Amerika. Ya. Dua hal yang ditawarkan untuk investasi atau beli. Tetapi terkait dengan Boeing ini adalah udah paketnya Garuda sejak awal. Oh emang nih diniatin sama Garuda? Garuda dari dulu udah mau beli 50 pesawat, namun dari 50 baru diambil satu. Dan yang satu itu kebetulan mendapatkan kecelakaan, Boeing 737. Sehingga yang 49 belum diambil. Ya. Nah tetapi Garuda kan dalam proses kemarin PKPU. Dan salah satu vendornya adalah Boeing. Makanya perlu bicara deal baru. Kalau enggak kan seluruh proses PKPU-nya Garuda bisa batal. Ya. 777 katanya nggak cocok dengan kebutuhan Garuda. Ya kalau bisnis to bisnisnya Garuda tidak pernah mau beli 777 yang dalam tapi perencanaan. Trump bilangnya 777. Ya yang penting depannya 7, belakangnya 7 kan. Bisa beli Dreamliner juga. Jadi yang direncanakan oleh Garuda adalah 737 dan 787. Pokoknya kalau bahasa Jawanya Trump bilang pokoknya pakai 7 lah. Depan 7, belakang 7 gitu. Jadi ini akan full pendanaan by Danantara karena Danantara akan ada support. opsi kan leasing juga. Lease juga. Tapi ini akan business to business lah ini. Business to business. Ya. Tapi gara-gara ini jadi ada peran Danantara karena Danantara kan pasti salah ada. satu yang dan kebutuhan Garuda sebetulnya 120 pesawat bukan 50. Tetapi tentu Garuda pilih kan, ada bisa yang beli yang dari lain, Boeing, ya. ada yang beli tempat lain. Ya. Tapi kebutuhan Garuda untuk menjadi national flag carrier additional 120. Kalau enggak Garuda tidak menjadi national flag carrier. Ya. Nah, apa dampak dari AU-SEPA dan kesepakatan dengan tarif ini terhadap mendukung pertumbuhan ekonomi 8% Pak Menko? Ya pertama dari studi yang dilakukan itu kalau kita sudah full dengan AU-SEPA dengan Eropa itu akan menambah ya sekitar 0,9 dari pertumbuhan itu di tahun 2027 akhir atau 2028. Karena volumenya akan meningkat. Karena dengan EU-SEPA ini baru ratifikasi dengan Parlemen Eropa ini kemungkinan tahun depan. Nah, karena Eropa kan terdiri dari 27 negara. Jadi dokumen ini harus diterjemahkan di 24 bahasa. Sehingga kalau sudah terjemah di 24 bahasa, dikonsultasikan dengan 27 negara, baru diratifikasi di EU Parlemen. Dan selain itu nanti komplit dokumennya juga perlu diratifikasi oleh Parlemen Indonesia. Nah, rencana penandatanganan detail seluruh dokumen itu di bulan September tahun ini. Sebelum proses ke parlemen masing-masing. Untuk yang AU-SEPA ya? Iya. Yang soal energi, karena ini kan juga gede banget. Benar nggak bahwa sebetulnya jenis energi yang diproduksi oleh Amerika itu sudah tidak lagi terlalu diperlukan oleh Pertamina? Ya, pertama tentu Amerika punya semua produk yang diperlukan Pertamina. Mau light sweet, mau sour crude,
mau LPG, mau LNG, jadi seluruh produk. Dan selama ini Indonesia import, dan Indonesia import dari berbagai negara, termasuk negara-negara di Afrika, misalnya Nigeria dan yang lain. Dan kemudian oil and gas ini Indonesia import. Ya. Setara dengan 1 juta barrel oil per day dalam bentuk refined product, karena kita lifting 600.000, kemudian kebutuhannya 1,6 juta barrel oil per day ekuivalen. Kemudian Indonesia sendiri subsidi both side, jadi subsidi energi kita bisa sampai mencapai 50 billion. Jadi 15 billion adalah shifting pembelian kita, yang setiap tahun sudah dilakukan. Ada kasus nih yang udah membuat mantan dirut Garuda dipenjara, Ibu Karen, antara lain karena impor. Itu dirut Pertamina. Dirut Pertamina, antara lain karena ada bagian berapa tahun yang rugi karena impor dari Amerika. Jadi kita mendengar bahwa Pertamina sebetulnya butuh payung hukum untuk memastikan bahwa kontribusi mereka, kewajiban untuk mengimpor energi dari Amerika dalam konteks kesepakatan tarif ini tidak akan membuat masalah hukum di kemudian hari. Pertama tentu seluruhnya kan ini pasti ada payung hukumnya. Apakah itu nanti dengan ini kan keputusan antar dua pemerintah. Nah, tentu payung hukum disediakan. Yang kedua, jual beli ini seluruhnya nilai komersialnya kompetitif. Karena jadi selama B2B. ini ya B2B. Karena jadi selama ini kan harganya, jadi yang ditetapkan pemerintah kedua negara plafonnya, tapi harganya diserahkan B2B. ke B2B. Dan kedua, Indonesia kan import salah satu terbesar refined product itu dari Singapura. Iya. Singapurnya adalah Exxon Mobil. Sama aja perusahaan Amerika ya. Sama aja. Jadi cuma nanti secara teknis gimana Kak? Karena kan ada yang bilang gini, dulu selama ini kita dari Singapura, jadi kita terimanya di Singapura, harga logistik, transportasi lebih murah. Sekarang kalau kita harus langsung membawanya dari Amerika, apa nggak jatuhnya? lupa juga bahwa Exxon Mobil bawa juga dari Amerika kan, crude-nya kan dari Amerika. Oke, jadi Kan biaya logistiknya nggak akan pengaruh ya? Agak lucu kalau crude dibawa ke Singapura lebih kompetitif daripada crude dibawa ke Indonesia. Selama kapalnya Panamax Sites tidak merubah logistik dalam tanda petik. Pak Menko, ini tuh yang ada angka-angka yang di proposal yang kita sepakati itu plafon up to, dan harus kita penuhi sampai kapan? Ada tenggang waktu? Ya, ini kan bicara yearly. Yearly kan nggak satu kali, tapi sepanjang tahun. Dan trade itu kan sesuatu yang dinamis. Trade itu juga kan berdasarkan bulanan, quarterly dan yang lain. Jadi isu kemandirian energi yang juga sangat kita inginkan. Kemandirian energi itu kita dengan renewable energy kita bisa tingkatkan. Misalnya dengan geothermal, dengan hydro, dengan solar cell, dan kemandirian energi kan untuk kebutuhan energi di dalam negeri. Dan yang paling penting adalah kapan kita melakukan shifting dari fossil fuel ke non fossil fuel. Jadi itu kuncinya. Karena sekarang pun kita harus mengisi gap yang 1 juta barrel oil per day. Oke. Dan kedua, renewable energy sampai hari ini relatif lebih tinggi daripada fossil fuel. Yeah. Itu yang membuat Amerika melepaskan Paris Agreement. Karena masalah harganya. Yeah. Sekarang kita bicara palm oil dan gas oil itu bedanya sekitar 5.000 rupiah per liter. Dua pertanyaan terakhir Pak. Selama ini kita selalu bicara deregulasi. Ya. Dan ya karena saya ngeliput ekonomi juga udah agak lama ya. Deregulasi itu cuman zaman Pak Jokowi aja ada berapa paket apa segala macam di awal-awal itu, habis itu kita nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Tapi Amerika ini kayaknya buat kita tuh kelihatan banget ya.
khawatiran besar sehingga kemudian muncul paket deregulasi, dan kemudian ada banyak yang mengatakan bahwa jangan-jangan justru Presiden Trump yang akan bisa memaksa negara-negara termasuk Indonesia benar-benar serius konsisten menjalankan deregulasi. Benar nggak? Dan apa saja yang kita siapkan? Ya, pertama deregulasi itu sebetulnya inline dengan seluruh free trade agreement yang Indonesia lakukan. Jadi pada prinsipnya deregulasi itu adalah membuat bisnis satu negara dengan negara lain kompetitif. Kedua, kita juga perlu meningkatkan daya saing kita. Nah, daya saing kita juga kemarin salah satunya deregulasinya dari Permendak 8. Karena Permendak kan kemarin seluruhnya masuk dalam satu paket. Nah, latar belakang Permendak juga karena barang numpuk di pelabuhan. Sehingga barang nggak bisa keluar. Nah, itu mengganggu import maupun ekspor. Kan kita nggak bisa memperluas gudang tumpuk di pelabuhan. Nah, jadi sekarang deregulasinya itu sektor per sektor. Jadi Permendaknya tidak dijadikan satu seluruh sektor, tetapi sektor by sektor dipecah. Sehingga kalau ada dinamika di satu sektor tidak mengganggu sektor yang lain. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian deregulasi sektor TIK memang dari kita tidak mengatur sektor tertentu, misalnya yang teknologi terkait dengan infrastruktur 5G gitu kan, itu nggak ada lokal konten. Hanya kan ini mereka mau memastikan bahwa sektor itu tidak ada regulasi-regulasi yang nantinya menghambat. Nah, kemudian terkait dengan data center misalnya. Data center kan server itu kan kayak properti bisnis. Jadi pemilik gedung dan penyewa gedung. Dalam konteks digital, yang punya server dan yang punya tempat data center, server kan disewa. Nah, itu yang punya gedung aja nggak bisa masuk kantor orang kan, dikunci masing-masing ya. Prinsipnya sama seperti itu. Jadi hal-hal itulah yang kita dudukan dalam membuat regulasi ke depan. Oke. Termasuk yang soal digital yang juga yang ramai dibicarakan. Iya, karena digital itu kan selama ini dan juga yang di dalam perlindungan data pribadi kan bagaimana masing-masing orang itu mempunyai literasi, kemengertian mengenai data apa yang mereka transfer. Seperti pada saat daftar email Google, saat mengakses Netflix, mengakses HBO, payment system, kartu kredit. Sama juga kalau ke luar negeri, misalnya mau ke Jepang, ke Eropa, ke Timur Tengah, harus transit di Singapura, ganti pesawat. Pada saat ganti pesawat terjadi pertukaran data pribadi itu. Tetapi kan sepersetujuan. Kalau nggak mau ditukar ya concern dari pengguna ya. Concern dari pengguna. Jadi artinya tidak ada dari dalam kesepakatan ini bahwa negara menyerahkan data pribadi dari Amerika juga nggak perlu data dari negara kita yang itu, mana dia perlu. Cuma persoalannya kan dengan teknologi sekarang, dengan IT sekarang, itu misalnya belanja di Tokopedia. Kemarin belanja apa? Mungkin hari ini kalau buka Tokopedia dengan mereka punya sistem, ditawarin barang yang sama sesuai dengan behavior orang per orang. Nah, itu kan yang dikelola oleh program. Nah, kita tidak minta itu bisa dimanfaatkan atau dijual ke platform lain. Ya, jadi itu yang kita bilang kalau data pribadi itu harus dengan protokol setara dengan PDP. PDP-nya Indonesia. Nah, itu yang kita sampaikan dengan mereka. Pak, biar terkait proyek 17 kilang modular yang disebut bagian dari kesepakatan dengan Amerika, apakah teknologi kilangnya dari Amerika, skema investasinya seperti apa? Ini sama nggak sama yang tadi itu, yang sebetulnya mereka sebenarnya investasi di Indonesia dengan teknologi yang mereka? Investasi Danantara ataupun Pertamina. Engineering-nya, kalau engineering bilangnya kontraktor yang punya. Kalau yang namanya kilang kan harus ada license, lisensinya siapa yang punya. Nah, untuk membangun kilang ada lisensi Eropa, ada lisensi Jepang, ada lisensi Amerika.
Dalam konteks ini Dalam lisensi konteks Amerika ini berarti. lisensi Amerika. Sama Yang seperti 17 itu. ya itu di sana engineering company-nya namanya Kellogg Brown and Root. Nah itu biasa itu karena kilang seperti misalnya pabrik pupuk harus teknologinya Toyo Engineering, harus dari Italia Haldor Topsoe dan sebagainya. Jadi itu suatu hal yang biasa dalam pembentukan petrokimia. Satu lagi, apakah ada kekhawatiran karena Cina sempat menyampaikan kayak peringatan gitu loh, hati-hati loh, termasuk ke Indonesia lah meskipun ini supaya jangan sampai kesepakatan dengan Amerika ini kemudian mengganggu kesepakatan dagang dan investasi dengan negara-negara mitra utama Indonesia. Pertama dalam pembicaraan kita itu selalu sifatnya bilateral. Tidak pernah kita melibatkan negara lain. Dan itu kepentingan nasional kita. Jadi tentu pada saat kita bicara dengan Amerika ya bilateral Indonesia-Amerika. Pada saat Eropa Indonesia. Pada saat bicara ASEAN dengan Cina ya ASEAN dengan Cina. Jadi kompartemennya ada di sana semua. Pengalaman panjang Pak Menko termasuk negosiasi trade and investment. Ada nggak cerita human menarik behind the scene dengan Amerika nih? Amerika ini yang paling susah atau ada yang lebih susah lagi? Semua itu bisa selesai dengan human interaction. Karena biar bagaimana human to human interface itu akan merubah mempermudah mengakselerasi kesepakatan. Jadi dengan Eropa misalnya itu dengan Komisioner Maros kami meeting ya pertama dalam ruang tertutup, sesudah itu dengan tim. Jadi dengan demikian apa yang menjadi kekhawatiran itu bisa hilang. Dan dengan EU kan menarik karena pada waktu pertemuan EU itu Idul Adha. Dan pada waktu presiden ke Eropa hari Minggu. Jadi dua-duanya dalam religious day kita conclude the agreement. Dan bagi Eropa kan hari Minggu itu adalah hari sakral. Dan Presiden Ursula von der Leyen itu belum pernah dia bikin acara kerja di hari Minggu. Sama juga Raja Belgia juga menerima Pak Prabowo di hari Minggu. Jadi itu sesuatu hal bagi Eropa yang extraordinary. Oke. Kalau dengan Amerika? Kalau dengan Amerika juga ya biar bagaimana bertemu dengan Besen, dengan Sekretari Lutnick, Sekretari Besen, Ambassador Giri akan lebih mudah dan lebih terbuka dibandingkan dengan laman di Facebook atau laman di digital. Kayak janjian mau makan-makan gitu Pak. Ya. Tapi mana yang lebih susah? Tapi ini 10 tahun ya, ini 90 harian ya? Iya, jadi yang lebih tua, yang susah ya 10 tahun, tapi 20 kan kali. nggak menunggu Presiden Trump posting gitu, bagiannya bikin deg-degan nggak? Nggak, mereka udah WA, saya besok posting. Oh gitu. Ternyata begitu teman-teman. Pak Menko, ini benar-benar jadi tahu tahu banyak proses di balik layar yang banyak juga yang selama ini mempertanyakan ya. Kayak gimana sih benar nggak kita ini benar-benar tunduk gitu ya, losor, tunduk gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menko dan tentu kita menunggu kalau memang proses selanjutnya ada tadi produk-produk kita yang justru akan mendapatkan keuntungan karena juga bisa masuk ke Amerika dengan tarif nol yang selama ini adalah produk-produk unggulan. Semoga sukses terus nih ekonomi Indonesia karena kalau ekonomi Indonesia nggak bagus nih media juga kena dampaknya Pak. Ya, pastilah dampak iklan. Ya, terima kasih. Kita kembali ke Real Talk with Uni Lubis berikutnya dan sampai jumpa.